Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ferosa Indah Cahyanti dengan NPM 1811080400. Perkenalkan, nama saya Hilda Aprilita, NPM 1811080302. Nama saya Akila Pitasari, NPM 1811080427. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Asesmen dengan Angket. Baik, langsung saja kita beralih ke pengertian angket, di mana angket merupakan sebuah alat pengumpulan data asesmen non-tes yang berisi pertanyaan atau pernyataan yang ditunjukkan kepada responden. Terdapat beberapa tokoh yang mengemukakan mengenai angket. Salah satunya ada Winkel, di mana Winkel menyatakan angket adalah sebuah alat pengumpulan data tertulis yang harus dijawab tertulis juga. Selanjutnya menurut Suyono Anwar pada tahun 2019, angket atau kuesioner adalah sebuah alat pengumpulan data yang berisi data opini, faktual atau dinyatakan kebenarannya yang berkaitan mengenai diri responden yang harus dijawab oleh responden juga. Selanjutnya mengenai Komalasari pada tahun 2011, di mana Komalasari ini menyatakan angket adalah sebuah kuesioner yang di dalamnya terdapat 4 komponen. Yang pertama itu ada judul angket, lalu yang kedua terdapat tujuan atau kata pengantar, yang ketiga terdapat tata cara pengisian angket, lalu yang keempat ada isi dari komponen-komponen angket yang berisi tentang pernyataan atau pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden. Baik, langsung saja kita beralih ke tujuan dan fungsi angket. Terdapat beberapa fungsi angket. Yang pertama adalah untuk menggali informasi untuk penyusunan suatu program, kemudian untuk menjamin validitas informasi, kemudian evaluasi bimbingan dan konseling, dan yang keempat untuk mendapatkan suatu sampel atau data, sikap, atau pendapat dari responden. Kemudian terdapat tujuan umum dari angket. Yang pertama itu untuk mengumpulkan informasi, menganalisis tingkah laku atau melihat latar belakang responden. Yang kedua itu untuk mengumpulkan informasi yang relevan untuk keperluan bimbingan dan konseling. Oke, makalah selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hilda Aprilita. Jenis-jenis angket. Jenis-jenis angket terdapat beberapa jenis, yaitu 1. Angket tertutup. Angket tertutup yaitu angket yang di dalamnya terdapat beberapa jenis alternatif jawaban yang telah ditentukan oleh si pemuat angket. Jawaban tersebut bisa berupa jawaban yes or no atau pilihan ganda, sehingga narasumber tidak bisa berkesempatan untuk mengisi jawaban dengan sendiri. Yang kedua, angket terbuka. Angket terbuka yaitu adalah sistem jawabannya tidak menggunakan pilihan ganda maupun yes or no, sehingga responden bisa leluasa mengisi jawaban dan angket tersebut dengan jawaban dan pendapat mereka sendiri tanpa dibatasi dengan alternatif jawaban tersebut. Yang ketiga, kombinasi angket terbuka dan angket tertutup. Jenis angket ini yaitu gabungan dari kedua jenis angket sebelumnya. Maksudnya dalam angket ini terdapat pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh alternatifnya. Namun terdapat pula beberapa jawaban sendiri untuk mengemukakan pendapatnya. Apabila jawaban-jawaban yang disediakan oleh pembuat angket tersebut tidak terdapat jawaban yang respon inginkan. Yang keempat, angket langsung. Angket langsung yaitu angket yang berisi
daftar pertanyaan yang berhubungan dengan respondennya. Jawaban tentang diri responden, misalnya jumlah anak, jumlah penghasilan, dan lain-lain. Yang kelima, angket tidak langsung. Angket tidak langsung adalah angket yang berisi tentang pertanyaan tentang orang lain dan diisi oleh responden yang mengetahui tentang orang tersebut, di mana responden menjawab tentang pertanyaan tentang orang lain. Judul selanjutnya, manfaat angket. Yang pertama, 1. Menggali teori-teori dasar atau yang telah ditentukan oleh para peneliti terdahulu. Yang kedua, mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti. Yang ketiga, memperoleh orientasi yang lebih luas dengan mengenai topik yang akan diteliti. Dan yang terakhir, menghindari duplikasi penelitian. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan. Selanjutnya adalah cara merancang angket. Angket merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dalam usaha memecahkan suatu permasalahan. Untuk itu, membuat suatu angket harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sederhana dengan pertimbangan yang dihadapi adalah orang-orang yang berbeda karakteristik. Yang kedua, menggunakan kalimat yang pendek dengan pertimbangan kalimat majemuk, panjang, dan berbelit-belit yang membuat responden kesulitan untuk mengerti. Yang ketiga, jauhi pertanyaan yang berhubungan dengan harga diri dan bersifat pribadi dari responden. Yang keempat, menyusun angket dengan singkat sehingga tidak akan memakan waktu yang cukup lama. Yang kelima, dalam daftar pertanyaan, jauhi kata-kata yang menyinggung perasaan responden atau narasumber atau usaha untuk memberikan pemahaman kepada responden terhadap angket yang kita buat. Untuk membuat suatu angket yang valid, perlu mempertimbangkan berbagai hal, yaitu salah satunya, pertanyaan haruslah mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda. Yang kedua, pertanyaan harus berhubungan dengan topik permasalahan yang dibuat dan yang ada. Yang ketiga, pertanyaan harus menarik sehingga responden merasa senang untuk menjawabnya. Yang keempat, jawaban responden diusahakan bisa konsisten sejak pertanyaan pertama sampai dengan pertanyaan yang akhir. Yang kelima, alternatif jawaban yang diberikan harus beragam variatif agar responden tidak bosan dan merasa senang untuk menjawab angket tersebut. Untuk bagian contoh angket, kalian bisa melihat di makalah kami di bagian 2.6. Di situ sudah kami jelaskan dan sudah tertera juga contoh angket yang bisa kalian lihat. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat sebagaimana mestinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.